Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman pemirsa channel Kampus Wong Alus yang budiman, apa kabar? Lama kita tak berjumpa ya. Ya karena kesibukan teman-teman. Dan kemarin kita sudah mengadakan milad Kampus Wong Alus yang ke-13 ya, 13 tahun Kampus Wong Alus bereksistensi di dunia maya. Ini tahun 2022 ya. Kawan-kawan semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah sholawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas bimbingannya, sehingga kita senantiasa masih diberikan yang namanya rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala atas tuntunannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita masih tegak lurus untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kawan-kawan semua yang dirahmati Allah, dari Rasulullah kita mengenal ajaran agama Islam ya. Dari Rasulullah juga kita mengenal yang namanya ini paradigma berpikir sebagai seorang muslim. Alhamdulillah. Kawan-kawan semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu alangkah bijaksananya dalam setiap kesempatan kita ini senantiasa mengingat Rasulullah, ajaran-ajarannya, sehingga kita tidak tersesat, kira-kira begitu. Sehingga kita tidak memiliki tidak punya paradigma lain selain sebagaimana yang telah dituntunkan oleh Rasulullah Subhanahu wa taala, sehingga kita senantiasa memiliki keyakinan bahwa agama yang diridhoi Allah adalah agama Islam. Kawan-kawan semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita akan membahas sedikit terkait dengan bagaimana sebenarnya berkomunikasi, bagaimana sebenarnya kita bisa mendatangkan, bagaimana sebenarnya kita membuka, bukan mendatangkan tapi membuka ya, membuka gerbang gaib sehingga kita bisa terkoneksi secara batiniah dengan para guru-guru gaib. Yang saya maksud di sini adalah guru-guru gaib itu siapa? Yaitu mereka yang sudah terlebih dahulu meninggalkan kita ya, gitu. Dan guru-guru gaib ini senantiasa dalam tanda kutip itu berada di sekeliling kita ini teman-teman. Buktinya bahwa kita senantiasa terhubung dengan mereka ini adalah kita sekarang masih ada di dunia ini. Dari siapa kita bisa ada, kita bisa berpikir jernih kalau bukan hasil karya nilai-nilai yang ditanamkan oleh para pendahulu kita dulu, ditanamkan oleh orang-orang yang sudah wafat. Satu contoh misalnya Anda pegang handphone Anda di depan Anda. Ini sebenarnya adalah hasil dari teori-teori, ilmu-ilmu pengetahuan yang itu sebenarnya berasal dari orang-orang yang terdahulu, dari para ilmuwan-ilmuwan terdahulu, dari para hasil dari pengetahuan yang kita nikmati sekarang ini adalah buah dari cara berpikir para pendahulu kita dulu. Cara berpikir, setelah itu hasil dari olah rasa, hasil dari cara mereka untuk memandang dunia dan sebagainya dan sebagainya. Nah, kawan-kawan semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah oleh sebab itu kita tidak bisa lepas sesungguhnya dengan yang namanya ini leluhur-leluhur kita dulu, yang tidak bisa lepas dari orang-orang terdahulu yang sudah gaib, yang sudah wafat sekarang, dan juga mereka yang
sekarang sudah meninggalkan kita. Nah, untuk mengingat kembali, kadang juga untuk istilahnya itu mendapatkan bimbingan gaib, kita memerlukan satu sarana. Sarananya adalah mempelajari sejarahnya bisa. Nah, terkadang juga kita juga perlu yang namanya ini berkomunikasi secara langsung dengan mereka. Entah nanti akan kita mendapatkan yang namanya ini petunjuk-petunjuk, petuah-petuah, dan juga kekuatan konsentrasi kita untuk meresapi ajaran-ajarannya. Salah satu yang ada di dalam Hasanah Ilmu Hikmah terkait dengan bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan para leluhur yang lebih dulu meninggalkan kita adalah kita memiliki satu amalan nih teman-teman. Satu amalan itu yang saya praktekkan dan bisa kawan-kawan nanti akan bisa mempraktekkan juga adalah melakukan yang namanya ini tawasul, yaitu mengirimkan Al-Fatihah kepada sosok yang kita harapkan untuk hadir, kita harapkan untuk membimbing kita harapkan untuk bisa yang namanya mendapatkan pencerahan dari ajaran-ajarannya. Jadi selain kita belajar misalnya melalui buku, kita belajar melalui diskusi dengan kawan-kawan orang-orang lain, juga kita mengaji juga pada tokoh-tokoh yang kita harapkan untuk memberi kita petunjuk, memberi kita masukan-masukan, kita juga bisa mengamalkannya. Mengamalkannya yaitu pertama tadi yang saya sebutkan, yaitu mengirimkan Al-Fatihah ila hadrati, misalnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani misalnya, Laumul Fatihah, kita kirimkan Al-Fatihah. Selanjutnya ada satu ayat ini teman-teman, satu ayat ini yang saya sukai, yaitu dari surat Al-Mulk ayat ke-14 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alla ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Maknanya ini teman-teman yaitu apakah Allah yang menciptakan itu tidak mengetahui yang kamu lahirkan atau kamu rahasiakan, ya kan? Dan sesungguhnya Tuhan ini adalah maha halus dan juga maha mengetahui. Jadi ini adalah wiridnya ini teman-teman. Kalau mau berkontak dengan leluhur-leluhur atau orang-orang atau siapapun yang Anda harapkan untuk hadir, bahkan juga yang tidak terbersit di dalam pikiran kita. Jadi wiridnya tadi misalnya kita kirimkan Al-Fatihah kepada sosok misalnya. Kalau misalnya kita tidak memiliki sosok gaib yang kita harapkan hadir karena keterbatasan dari pengetahuan kita. Jadi misalnya begini, jadi misalnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani kita harapkan untuk hadir di memberikan kita petunjuk dan masukan maupun saran. Itu yang pertama adalah tadi mengirimkan Al-Fatihah kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Selanjutnya adalah mewiridkan yang namanya ayat alla ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir, alla ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir, alla ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir, alla ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Dibaca 1000 kali ini teman-teman. Jadi alla ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir tadi dibaca 1000 kali. Berapa kali? 1000 kali. Dan bisa dikerjakan ini pada waktu-waktu tertentu, misalnya malam hari, misalnya siang hari, tidak ada larangan kita mewiridkan alla ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir ini selama 1000 kali. Ini bisa pagi setelah salat subuh, siang setelah sholat duhur, atau malam hari setelah Anda kerja selesai, setelah sholat isya, atau tengah malam ini teman-teman. Kawan-kawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian barangkali cara berkomunikasi gaib dengan
cara berkomunikasi dengan para gaib. Demikian kawan-kawan, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.